Allah lahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur, Zat pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, kami haturkan terima kasih atas kehadiran seluruh insan pers dari berbagai media dan juga rekan-rekan seperjuangan dari berbagai harokah. Di sini ada dari Dewan Dakwah, kemudian dari Wahdah Islamiyah, ya saya lihat, kemudian dari PUI, dari Parmusi juga saya lihat, kemudian dari Wahdah Islamiyah, ya tadi, kemudian dari organisasi Barkin, dari SI juga ya, dari Barada, dari Formasi ya, kemudian dari mana lagi nih, Al Guroba juga, dari PAS, dari apa? Kodas, dan dari berbagai yang lain ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Siang hari ini kita berkumpul di tempat ini memenuhi undangan dari Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah atau biasa disingkat dengan FPHW ya. Dan ini adalah pimpinannya Bapak Fajar Utomo MBA. Terima kasih. Kemudian nanti juga acara kita akan diisi dengan deklarasi, pembacaan deklarasi, dan kita hadir di sini memang ini adalah dalam rangka konferensi pers untuk pembacaan deklarasi surat terbuka untuk presiden dan wakil presiden, juga untuk calon presiden tahun 2024 untuk tidak menghadiri acara Rakernas ya, LDII. Jadi kita hadir di sini, nanti akan ada pernyataan sikap atau deklarasinya. Baik hadirin, untuk lebih berkahnya acara kita dengarkan lantunan kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang terhormat Ustadz Eko Rudi Hertanto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم له في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Ustaz Eko Rudi Hartanto, jazakallah ahsanal jazaa. Baik hadirin Insan Fest dan juga teman-teman sahabat-sahabat Harokah, untuk selanjutnya kita akan langsung kepada pembacaan deklarasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Adi Kurdi, Sarjana Hukum, dan setelah itu nanti kita akan ada tanya jawab ya, konferensi pers dengan Insan Fest. Untuk itu kepada Bapak Haji Adi Kurdi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum surat terbuka kami bacakan, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih teman-teman dari wartawan maupun dari ormas yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Untuk itu, agar menyingkat waktu, akan saya bacakan bersama dengan Mas Agung terkait dengan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia dan yang lain-lainnya. Kami mulai. Surat terbuka. Permohonan untuk tidak menghadiri Rakernas LDII tanggal 7 sampai 9 November 2023. Nomor 1003-FPHW-XT-Romai 10-2023 lampiran 1 berkas. Kepada yang terhormat: 1. Bapak Presiden Republik Indonesia. 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. 4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 5. Menteri Agama Republik Indonesia. 6. Jaksa Agung Republik Indonesia. 7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 8. Panglima TNI. 9. Capres Anies Muhaimin. 10. Capres Ganjar Mahfud MD. 11. Capres Prabowo Gibran. Di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah FPHW yang mencita-citakan terwujudnya Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, sebuah negeri yang damai, kondusif, tanpa konflik, yang disebabkan oleh aliran yang berpaham takfiri, yaitu mengkafirkan sesama umat Islam. Untuk itu kami menolak keras paham takfiri dan radikalisme, yaitu paham atau aliran yang mengkafirkan sesama umat Islam secara serampangan. Salah satunya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII, yang merupakan kamuflase dari Islam Jamaah. Bahwa LDII yang akan menyelenggarakan Rakernas pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 di Ponpes Minhajur Rosyidin, Pondok Gede, Jakarta. LDII sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Karyawan Indonesia atau Lemkari pada tahun 1972. Perubahan nama ini terjadi setelah pelarangan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1971 melalui SK Jaksa Agung nomor Kap/DA/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971 tentang keberadaan Darul Hadis Islam Jamaah yang didirikan pada tahun 1951
oleh Nur Hasan Al-Ubaidah sebagai Amir Islam Jamaah yang pertama dan meninggal tanggal 11 Maret 1982. Kemudian diteruskan oleh putra pertamanya yaitu Haji Abdul Dhohir bin Nur Hasan, meninggal pada tanggal 12 September 2006. Kemudian dilanjutkan oleh adiknya yaitu Haji Abdul Aziz bin Nur Hasan sampai sekarang. Bahwa Imam Islam Jamaah LDI yaitu Abdul Aziz bin Nur Hasan saat ini dalam status terlapor dalam tahap penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri dengan nomor STTL-6/2023/Bareskrim pada tanggal 23 Juni 2023. Polda Jawa Tengah dengan nomor STPA/649/2023/Ditreskrimsus tanggal 14 Agustus 2023 dan Polda Jawa Timur tanggal 6 Agustus 2023 atas dugaan penistaan agama. Bukti kedua, keterkaitan Islam Jamaah dengan LDII. Adapun keterkaitan Islam Jamaah dengan LDII adalah sebagai berikut. 1. Bahwa semua pengurus LDII mulai dari pusat sampai anak cabang PAC adalah warga Islam Jamaah. Sebagai contoh, A. Ketua Dewan Penasihat LDII masa bakti 2021 sampai 2026 almarhum Ki Haji Kasmudi Asidiki juga merupakan wakil 4 atau wakil Amir Islam Jamaah. B. Wakil Ketua Dewan Penasihat LDII masa bakti 2021 sampai 2026 Kiai Haji Edi Suparto juga merupakan wakil 4, wakil Amir Pusat. C. Wakil Sekretaris Dewan LDII, Dewan Penasihat LDII masa bakti 2001-2006 Kiai Haji Abdul Hakim Mulyono juga merupakan wakil 4. D. Anggota Dewan Penasihat LDII masa bakti 2021 sampai 2026 Kiai Haji Abdul Syukur juga merupakan wakil 4. Bukti lampiran keputusan DPP LDII nomor Cap garis datar 08/DPP LDII /Romawi 5/2021 tentang struktur kepengurusan Dewan Penasihat dan DPP LDII masa bakti 2021 sampai 2026. 2. LDII dibentuk oleh Amir Islam Jamaah dengan tujuan sebagai baju atau tameng Islam Jamaah untuk menutupi kegiatan Islam Jamaah, juga sebagai alat perjuangan Islam Jamaah, sehingga LDII tidak punya massa dan tidak punya dana. Yang punya adalah Islam Jamaah atau keamiran Islam Jamaah. LDII di bawah keamiran Islam Jamaah dan dalam kendali penuh keamiran Islam Jamaah. Pengurus LDII tidak bisa menggerakkan atau memerintah anggotanya tanpa seizin keamiran Islam Jamaah. 3. Tugas pokok pengurus LDII ada 4, yaitu A. Sebagai baju atau tameng Islam Jamaah. B.
gambui pejabat termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat sesuai jajarannya. C. Ngatasi gegeran atau menyelesaikan permasalahan dalam Islam jamaah. D. Membantu keimaman atau keamiran meramut jamaah. 4. Syarat utama menjadi pengurus LDI ada 3, yaitu A. Harus sudah berbaiat dan mempunyai kepahaman double, yaitu ke dalam dan keluar. Ke dalam, mempunyai kepahaman jamaah yang kuat, meskipun di luar dianggap orang nomor 1, tetapi ketika di dalam jamaah sebagai rokyah atau rakyat tetap harus taat kepada imam, mulai imam kelompok sampai dengan imam pusat. Keluar artinya segala kegiatan Islam jamaah pengurus LDI harus berani bertanggung jawab dan bisa menutupi keberadaan keimaman Islam jamaah. B. Entengan, bisa meluangkan waktu untuk mengurusi organisasi. Berikutnya, C. Mempunyai keberanian, karena salah satu tugas pengurus organisasi adalah mengatasi gegeran atau maka dibutuhkan orang yang mempunyai keberanian. Bukti nomor 4, karena YouTube Toste Potekem dua wajah LDI dan Takyah sang ketum DPP LDI Kriswanto. 5. Bahwa Islam Jamaah adalah organisasi yang difatwa sesat oleh MUI tahun 1978. Bukti nomor 5, fatwa MUI tentang Islam Jamaah. 6. Dalam buku Saku Direktori LDI subbab tanya jawab poin ke-31 disebutkan bahwa Kiai Haji Nur Hasan Al Ubaidah adalah pendiri Pondok Pesantren LDI Banjaran Burengan Kediri, Jawa Timur. Bukti ke-6, buku Direktori LDI. 7. Bahwa kasasi saudara Adam Amrullah nomor perkara 1293 K garis miring Pitsus garis miring 2015 tentang LDI sebagai topeng untuk menutupi kegiatan Islam Jamaah atau Quran Kaji Jamaah yang sampai saat ini masih menyebarkan paham terlarang atau sesat menurut Kejaksaan Agung maupun MUI. Bukti nomor 7. 8. Bahwa di kanal YouTube Toste Potekin dalam judul LDI atau Kemarahan Sang Imam yang dibeat di menit 00 sampai 02.43 Imam Islam Jamaah mengatakan, padahal aku jelas selain jamaah Taibun turbo itu diomongkan apa ada ini? Ini kalau sangat nggak pantas diomongkan. Taibun itu kemauan wanita yang Taibun itu kotoran manusia. Nah, turbo itu vagina wanita yang gosok itu. Jadi ini omongan si Amir yang. Jadi tidak hanya segera Taibun dan Turbo, tapi lebih dari itu. Jadi tidak sekedar kafir. Ini diduga percakapan direkam di Pondok Pesantren Minhajur Rosyidin yang akan diselenggarakan Rakernas LDI pada tanggal 7 sampai 9 November 2023. Kesesatan Islam Jamaah atau LDI. Dari 10 kriteria sesat yang telah ditetapkan pada Rakernas MUI tahun 2007, maka menurut kami Islam Jamaah atau LDI terdapat 3 kriteria kesesatan sebagai berikut. 1.
poin kedua, yaitu meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i Al-Quran dan Sunnah, bahwa ajaran Islam Jamaah atau LDI meskipun sudah melaksanakan rukun Islam dengan tertib dan meyakini rukun iman, tapi bila belum berbeat kepada Amir Islam Jamaah, maka Islamnya tetap tidak sah, amalnya tidak diterima, dan mati wajib masuk neraka. Berarti ini adalah bid'ah akidah. 2. Pada poin kelima, yaitu melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah tafsir, bahwa di Islam Jamaah atau LDI belum pernah diajarkan atau dikajikan tafsir Al-Quran seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dan lain-lain. Mengaji Al-Quran dan Al-Hadis di Islam Jamaah atau LDI hanya berdasarkan pada mangkul dari Haji Nur Hasan dan tidak boleh menerima ilmu dari ulama selain Haji Nur Hasan karena dianggap sudah tidak murni. Dan ternyata banyak sekali pengertian pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis yang menyimpang, ya, seperti penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Nah ini kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ini oleh LDI diartikan wajib untuk infak persenan itu 10%. Nah ini penyimpangan ini. Padahal itu sebenarnya kan sedekah sunnah. Kemudian surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bikabli jami'an. Jami'an ini di LDI diartikan berjamaah, beramir, berbeat, dan bertoat. Ini penyimpangan. Padahal itu jami'an bermakna kesemuanya atau bersama-sama. Kemudian surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini diartikan amir dia, bukan penguasa. Jadi bukan penguasa atau pemerintah. Ini penyimpangan. Fa'in ta'lanzatun fi syai'in faludillah wa rasulih. Kalau ada perselisihan dikembalikan Quran hadis, tapi kenyataan tidak, dikembalikan pada amirnya. Kemudian Al-Isra ayat 1. Yauman nadu kula unasim bi imamihim. Besok hari kiamat manusia dikumpulkan dengan imamnya. Jadi ini diartikan letterek imamnya. Sehingga kalau orang nggak punya imam langsung neraka. Maka imamnya berani nasihat NU Muhammadiyah nggak punya imam, maka langsung neraka. Padahal imamnya ini adalah nabinya atau buku catatan amal. Selanjutnya Mas Abdul. Apresiasi terhadap Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia MUI yang mempunyai misi melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Kami mengapresiasi langkah MUI yang telah melakukan tindakan yang tepat dalam membina LDI pasca paradigma baru tahun 2006. Di antaranya melalui 1. Pembentukan tim Ar-Ruju' ilal Haq nomor Cap 591-DPMUI-3 Romawi-2021 yang mana menghasilkan beberapa kesimpulan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
Umum LDI pada tanggal 19 April 2021, tanggal 7 Ramadan 1942 Hijriah. 1442 Hijriah. 2. Tausiah MUI kepada LDI nomor Cap 1023 garis miring DP MUI garis miring 5 Romawi garis miring 2021 terhadap pelaksanaan paradigma baru LDI yang belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 3. Surat MUI nomor U 2321 garis miring DP MUI garis miring 10 Romawi garis miring 2021 berisi tentang pembinaan terhadap LDI yang mana salah satu komitmen adalah untuk mempertemukan pimpinan MUI dengan Haji Abdul Aziz sebagai Amir Islam Jamaah. 4. Rekomendasi Rakornas KP3 MUI tanggal 15 sampai dengan 16 Desember 2021 poin B tentang peserta Rakornas KP3 meminta Dewan Pimpinan MUI dapat menindaklanjuti hasil temuan Ar-Ruju ilal Haq terkait penolakan DPP LDI dalam melaksanakan poin-poin paradigma baru dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain dengan mengambil langkah dan sikap tegas terhadap LDI. 5. Bahwa LDI dalam pengawasan dan pembinaan MUI sesuai keputusan Mukernas 2 tahun 2022 tentang organisasi nomor 1 garis miring Mukernas garis miring MUI garis miring 2 Romawi garis miring 2022 tanggal 9 Desember tahun 2022 poin 10. 6. Bahwa pada tanggal 22 bulan Juni 2023 MUI Pusat membuat surat edaran nomor A 1947 garis miring DP MUI garis miring 6 Romawi garis miring 2023 untuk semua ketua MUI se-Indonesia dari tingkat provinsi sampai kecamatan untuk mengeluarkan kepengurusan MUI dari unsur LDII. Bukti nomor 9, pembinaan LDI pasca paradigma baru oleh MUI. Bahaya faham takfiri, bahwa salah satu doktrin kepada warga Islam Jamaah garis miring LDI adalah berbuat baik kepada orang di luar Islam Jamaah, termasuk kepada para pejabat dan tokoh masyarakat, hanyalah fatonah dan budi luhur atau berpura-pura baik untuk menutupi bitonah rahasia Islam Jamaah agar tetap dinilai baik, yang lebih dikenal dengan program fatonah, bitonah, budi luhur, obat, sobat, pokat. Bukti nomor 10, kanal YouTube Mubalik Hijrah, strategi Islam Jamaah LDI agar dinilai baik oleh para kiai MUI, menteri, pejabat pemerintah. Termasuk pengakuan Haji Kriswanto Santoso, Ketua Umum LDI, dikutip dari cuplikan podcast LDI TV pada tanggal 11 Februari 2023 menit 25.06 yang mengatakan bahwa warga LDI adalah sebanyak 15 juta orang. Ini merupakan kebohongan publik. Karena menurut data yang kami dapat, jumlah warga LDI berdasarkan struktur keimaman Islam Jamaah
jumlah daerah sebanyak 380 daerah, di mana dengan asumsi satu daerah LDI sebanyak 2.000 orang, maka jumlah warga LDI hanya sekitar 760.000 jiwa. Bukti nomor 11, data jumlah daerah keamiran Islam Jamaah atau LDI. Dari jumlah warga ini, ternyata struktur keamiran Islam Jamaah LDI masih mewajibkan jamaahnya untuk memberikan infak rutin atau isrun sebesar 10% setiap bulan. Jika diasumsikan sebanyak 80% warga LDI memberikan isrun per bulan 100.000, maka akan terkumpul dana minimal 60 miliar per bulan. Pengumpulan dana dari warga ini menyalahi Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, di mana orang yang melakukan pelanggaran mengelola atau menghimpun dan mendistribusikan zakat atau infak tanpa izin dapat dipidana. Untuk itu kami mohon kepada pihak berwenang agar melakukan audit investigasi pengumpulan dana ilegal INA, illegal crowdfunding. Bukti nomor 12, bukti setoran isrun dan rekening yang diduga untuk mengumpulkan dana. Dampak lain dari faham ini adalah timbulnya faham radikal, seperti dialami warga keluarga dari Islam Jamaah LDI mendapatkan persekusi dan bahkan halal darahnya untuk dibunuh. Ini terjadi pada keluarga mantan Islam Jamaah LDI di Kerawang. Serta munculnya narapidana teroris dari orang yang pernah mengaji di Islam Jamaah _Lemkari _LDI. Bukti nomor 13, ringkasan putusan kasasi napiter terhadap pengikut pengajian Islam Jamaah atau LDI. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, kami memohon kepada bapak-bapak untuk tidak menghadiri acara Rakernas LDI yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 November tahun 2023 di Ballroom bin Haji Rosidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jakarta. Sehingga tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pemerintah pusat mendukung aliran sesat yang berfaham radikal tumbuh kembang di negeri tercinta ini. Demikian surat terbuka ini kami buat, dan besar harapan kami Bapak berkenan menerima permohonan ini atas perhatian, dan berkenan Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Bandung, tanggal 28 Oktober tahun 2023, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Ketua Umum Haji Fajar Utomo MBA, Sekretaris Umum Haji Iyu Wahyudi SHMH, Haji Iyu Wahyudi SEMS, yang hadir dan akan disetujui dan didukung oleh PW Wahdah Islamiyah, PW PUI, PW Syarikat Islam, Dewan Dakwah Jawa Barat, PW Parmusi Jawa Barat, PAS Jabar, Harokah tadi kalau itu Ormas Islam, saat ini Harokah yang hadir, yang menyetujui Harokah, PAS Jabar, Korni, Jundullah Anas,
dan lain-lain sebanyak 31 ormas dan harokah. Terima kasih, itu yang bisa kami bacakan sebagai permohonan kami kepada Presiden, Wakil Presiden, dan lain-lain untuk tidak menghadiri Rakernas LDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Adi Kurdi dan juga tadi membacakan. Sudah kita dengarkan tadi surat terbuka ya yang disampaikan oleh Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah berkenaan dengan akan dilaksanakannya Rakernas LDII. Jadi itu merupakan surat terbuka yang disampaikan untuk Presiden dan Wakil Presiden dan juga para calon Wapres dan juga Cawapres tahun 2024 supaya tidak menghadiri acara Rakernas LDII tersebut, karena tadi juga sudah dijelaskan ternyata LDII adalah jelmaan dari Islam Jamaah dan juga Lemkari ya. Ya ini jelas di MUI sudah merupakan aliran yang dianggap sesat ya. Baik, kepada hadirin terutama insan pers, apabila ada yang akan didiskusikan, akan ditanyakan, disilakan dengan menyebutkan dari media mana atau dari harokah yang mana. Silakan. Yang akan bertanya, akan menyampaikan juga pendapatnya, boleh. Stop aja, cukup. Oh gitu. Siap, kalau gitu berarti nanti ada wawancara khusus saja ya untuk lebih jelasnya. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan juga kehadiran. Deklarasi dilanjutkan dengan Dilanjut dengan deklarasi. tadi pembacaan dulu, sekarang deklarasi. Baik. Baik, kalau begitu akan kita dengarkan sekarang deklarasi yang akan disampaikan oleh Pak Bapak Haji Adi Kurdi ya, disilakan. Izin kalau deklarasi berdiri boleh? Ya, berdiri semua. Ya, gimana di sini Pak? Di sini aja nggak apa-apa Pak. Yang lain juga ikut berdiri semua. Ya boleh. Silakan yang lain hadirin berdiri Kalau mau ikut ke depan juga boleh. dan merapat ke depan, silakan. Di depan juga boleh kalau yang lain mau ikut. Silakan semua ikut ke belakang kita. Ya, terutama pimpinan-pimpinan harokah kepada Pak Haji Diki, Yang tadi kita kemudian Kang Dani dari PAS juga silakan maju ke depan saja supaya di depan sana ada Mbak Cep, enggak? Silakan ke depan. Depan. Silakan Bang. Ke belakang aja. Nggak muat. Sebagian aja. Ya semua, selesai. Pak, izin Pak, ada yang mungkin bisa pinggir ya? Di pinggir ya? Ada yang di depan. Dari Markin ada nggak? 2 orang. Cukup. Margin kiri kanan. Dari Markin kiri kanan. Nah, Kang Eras silakan. Pinggir aja gitu sih. Nah, Kang Rajiman juga silakan kiri kanan. Baik, silakan untuk deklarasi. Kang. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Satu. Menolak segala bentuk paham intoleran. Radikalisme dan terorisme. Dua. Kami siap menjaga keutuhan, kesatuan, kerukunan, umat masyarakat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga.
Kami siap berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila serta hukum yang berlaku di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersilakan untuk duduk kembali. Tadi sudah kita dengarkan pembacaan deklarasi oleh Bapak Haji Adi Kurdi, Sarjana Hukum. Dan untuk nanti setelah ini silakan untuk insan pers mewawancarai baik Ketua FPHW ataupun juga kepada yang lainnya. Untuk itu acara kita akan tutup terlebih dahulu. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih atas kehadiran insan pers dan juga teman-teman dari Harokah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin wawancara ya, langsung aja boleh langsung aja gini nggak udah ya langsung ada izin ya. Berdiri aja boleh berdiri aja izin. Mungkin bisa dijelaskan untuk deklarasi itu seperti apa sih, dan kedepannya mungkin apa yang kenapa bisa menyimpulkan untuk paham radikal seperti apa? Jadi kami ini yang tergabung dalam forum Hijrah Wasatiyah ini adalah mantan Islam Jamaah atau LDI, sehingga kami mengerti betul bahwa LDI ini adalah memang kamuflase daripada Islam Jamaah yang doktrin utamanya adalah menganggap selain golongannya, umat Islam selain golongannya adalah kafir. Ini berbahaya. Ini radikalisme. Ini paham radikalisme. Kalau orang sudah dianggap kafir, berarti halal darahnya, halal hartanya, apalagi kalau hanya kehormatannya. Nah, kemudian terkait dengan takfiri ini, turunannya besar sekali. Satu, tidak sah sholat di belakang selain golongannya. Dua, tidak boleh menikah selain golongannya. Kemudian kalau sudah sama-sama LDI ada yang hijrah, maka harus cerai karena berarti kafir atau murtad. Kemudian kalau ada yang keluar, maka tidak mati, tidak disolati, tidak diberi warisan karena kafir. Kemudian LDI ini mewajibkan anggotanya untuk infak persenan dari penghasilan tiap bulan 10% tanpa pertanggungjawaban. Jadi infak ini dikirim ke diri sana kepada amirnya tanpa pertanggungjawaban. Jadi intinya dari forum ini untuk mendeklarasikan gitu ya. Ya. Nah, mungkin bukti bunyinya apa sih Ustadz untuk deklarasi sendiri tadi seperti apa? Jadi satu, kami menolak paham radikalisme, intoleran, terorisme itu kita tolak. Jadi takfir serampangan ini adalah radikal. Itu nanti kalau sudah kuat, berani, bisa teroris. Maka dari dini kita tolak. Ini berbahaya untuk kelangsungan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pak, untuk surat terbuka sendiri kira-kira gimana? Surat terbuka untuk Presiden? Ya, nanti akan dikirim. Jadi kepada yang sudah kami sebutkan tadi akan dikirim, baik kepada Pak Presiden
Pak Wakil dan seterusnya. Oke. Isinya apa Pak itu? Isinya karena LDI ini akan menjalankan rakernas, kita mengharap, kita meminta jangan sampai menghadiri. Karena apa? Kalau dihadiri mereka akan semakin besar kepala. Ini loh, kami itu benar, kami itu tidak sesat. Nyatanya presiden datang. Nah, jangan sampai pejabat-pejabat kita dikibuli, dibohongi. Karena LDI itu bohong itu boleh. Ulangi. Bahkan yang rahasia satu, masalah beat, masalah amir, masalah nikah dalam, masalah persenan, ini wajib bohong, wajib bohong. Gitu. Karena saya pernah jadi ketua DPD, jadi begitu yang saya alami. Pak, izin tambahan, kalau misalkan ini kan dinyatakan sesat ya, upaya pernyataan sesat itu kan harus dari MUI. Ya. Sampai sejauh mana sekarang upaya pernyataan dari MUI sendiri untuk mengakui bahwa ini sesat dan dihentikan oleh pemerintah? Ya. Jadi kita sudah bertemu berkali-kali dengan MUI. Kemudian MUI minta bukti keterkaitan antara Islam Jamaah dengan LDI. Kemudian sudah diverifikasi dengan tim dari MUI. Ternyata ada 9 bukti keterkaitan itu. Nah, karena untuk memfatwa sesat, MUI itu harus melalui banyak prosedur. Maka meminta kepada Jaksa Agung yang sudah melarang Islam Jamaah tahun 21 itu kan berbunyi Islam Jamaah Darul Qadis dan aliran yang sejenisnya, itu kalimat itu. Jadi yang sejenisnya itu termasuk LDI. Jadi aliran apapun yang sama dengan Darul Qadis berarti sama. Itu yang digunakan oleh MUI Pusat. Pak, sejauh ini Pak yang Bapak ketahui kalau di luar saya belum tahu, karena memang saya sejak muda di LDI. Jadi kita tidak pernah untuk belajar di luar. Untuk jumlah yang sekarang Pak, untuk jumlah yang sekarang yang terverifikasi, kan ini melakukan rakernas. Rakernas ini akan dihadiri oleh berapa ribu orang untuk LDI? Kalau yang hadir tentu dari DPP, DPW, DPD, kabupaten kota. Ya. Kalau jumlahnya kita tidak tahu. Itu bisa diestimasi nggak? Kalau Bapak kan dari dalam, misalkan siapa yang berkurang, siapa yang masih ada di sana? Estimasi ada 2.000, 3.000? Oh, kalau anggota ya? Iya. Oh, nah anggota semuanya itu nggak lebih dari 2.000. Nggak lebih dari 2.000? Nggak lebih. Jadi kalau rakernas besok minta dihadiri oleh presiden atau yang lainnya paling juga 2.000 orang? Oh enggak, itu hanya ketuanya saja toh. Oh, ketuanya. Ya, anggota seluruhnya itu loh. Iya. Tidak ada 2.000, enggak ada. Ya, oke. Ya, ulangi. 2 juta ya, ulang maaf salah. 2 juta. 2 juta ya. Kirain 2.000. Ulang maaf salah. Kalau 2 juta masih kursi, Pak. Hah? Kalau 2 juta masih kursi. Kalau 2.000 udah. Jadi ya. Satu lagi Pak, ini kan forum persaudaraan hijrah ini sudah mencabut bayat atau memberikan ke jalan yang benar lagi ya Pak untuk umat-umat muslim. Mungkin ada totalnya di Jawa Barat ini sendiri Pak, ada berapa sih Pak yang sudah dikembalikan lagi ke pangkuan NKRI Pak? Jadi Pak, kita sudah beberapa bulan yang lalu melakukan pencabutan BAT. Sebenarnya BAT ini di LDI itu tidak usah dicabut, tidak masalah. Karena ini abal-abal. Ini ketoprakan ini. Nah, tapi kita mengedukasi kepada masyarakat yang selama ini ditutupi. Tadi yang saya sampaikan, 4 hal itu, BAT itu. Pasti ditanya nggak ngaku dia. Nggak ngaku. Maka kita edukasi masyarakat, terutama pemerintah, bahwa BAT itu ada, dia itu ada. Maka kita secara formal kita cabut BAT itu. Ada berapa Pak total di Jawa Barat kurang lebih Pak kira-kira? Wah, cukup banyak. Jadi yang banyak, yang sekarang ini yang udah keluar banyak. Ditambah yang masih bunglon. Bunglon itu dia kepahaman sudah tidak LDI tapi belum berani keluar. Karena mungkin istrinya belum, atau suaminya belum, atau anaknya belum, atau dia kerja di LDI.
Jadi kalau dikeluarkan kalau cerai, maka masih buron bahasanya. Ini kan jelang pemilu ya Pak ya. Jadi ada kekhawatiran nggak Pak bisa buat ricu atau gimana? Menurut Bapak Ya. Kekhawatiran Pak membuat ricu atau gimana Pak? Oh, enggak. Kalau enggak, jadi LDI ini belum besar, belum berani. Tapi kalau sudah besar, sudah kuat, lah itu bahaya. Sementara ini udah ada yang masuk di legislatif atau belum Pak? Ada. Siapa Pak namanya? Kalau Ya, saya nggak hafal ya, tapi ada. Namanya ada, tapi saya nggak hafal. ada berapa orang Pak? Ya, kalau di PNRI mungkin 2. DPR RI 2. 2, ya. Di daerah ada juga. Di daerah ada. Ada Ya. yang udah masuk di legislatif. Ya, ada. Ya. Jadi belum besar. Oke. Tapi dia itu mesti kalau untuk legislatif kan mengajak orang lain. Ya. Tidak hanya LDI, Mas. Ya, betul. Ya, kalau hanya mengandalkan suara dari LDI, tidak mungkin jadi. Ya. Tidak mungkin jadi. Satu saja tidak mungkin. Oke. Dan ini terbukti. Ketuanya itu dulu berkali-kali mencalonkan di dapil Kediri, nggak jadi, nggak berhasil, karena memang sedikit. Kalau kemungkinan untuk merubah dalam satu sistematika legislasi dari 2 anggota itu ada nggak? Oh, nggak mungkin. Nggak. Cukup Pak. Ya. Terima kasih Pak. Boleh. Khawatir Pak. Khawatir kayak jika. Nanti malam 252. Ya, 120. Ya, 9. Adi Bukan saya mantan ketua forum FBAB. Saya salah satu pengurus FBAB. Ya. Baik Insafes dan juga hadirin, setelah nanti azan dan sebelumnya nanti ada yang terlewat, yaitu kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina ya. Nanti insya Allah akan dipimpin oleh Ketua Syarikat Islam Jawa Barat dan juga pengurus MUI Bapak Dr. Haji Nandang, insya Allah. Sampai nunggu azan sebentar ya. Baik, dipersilakan kepada rekan-rekan dari pers dan juga Harokat untuk duduk bersama dulu. Kita akan berdoa untuk keselamatan dan juga perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Dipersilakan yang masih di samping-samping untuk ke depan dulu. TP sudah berkabur. Persnya ada tugas lain. Kecuali ini nih. Ya, pimpinan ormas silakan bergabung kembali duduk di tengah, dan juga seluruh rekan-rekan dari Harokat. Kita akan berdoa untuk keselamatan dan juga perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Doa ini akan dipimpin oleh Ketua Syarikat Islam Jawa Barat sekaligus pengurus MUI Jawa Barat, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Nandang Koswara. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita tundukkan hati kita. Kita sampaikan sebuah untayan doa buat saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian yang begitu dahsyat, perlakuan yang tidak manusiawi dari antek-antek Zionis, dari antek-antek iblis laknatullah alaih, Israel dengan sekutu-sekutunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentara-tentaranya, memberikan perlindungan buat saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum mukminin di Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma yassir lana wa la tu'assir umurana. Allahumma quwwatul iman bi jami'atul muslimin di Palestina. Ya Allah, kami berkumpul di haflah ini semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu ya Rabbana. Kami sampaikan untian doa buat saudara-saudara kami yang tengah mendapatkan ujian, yang tengah mendapatkan siksaan, yang tengah mendapatkan upaya-upaya dari syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis lanatullah alaihi Israel beserta antek-anteknya. Ya Rabbana, turunkan keagungan-Mu melalui tentara-tentara-Mu untuk membela. Semoga amaliyah-amaliyah kami dapat mendekatkan diri kami ke dalam surga-Mu ya Rabbana. Kami yakin bahwa jeritan para pejuang, jeritan para mujahidun fillah akan dapat menggetarkan arsy-Mu ya Rabb, sehingga Engkau akan mengabulkan dan menjaga saudara-saudara kami yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi di Palestina. Ya Allah, bukakanlah dada kaum muslimin di seluruh dunia untuk mengelurkan untian doa, untuk menyampaikan bantuan demi bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kami menyaksikan dan melihat di mancanegara di dunia ini mereka sangat membenci atas perlakuan syaitan laknatullah alaih yang begitu liciknya, yang begitu pandai memutarbalikan fakta ya Rabb, karena mereka tidak ridho akan tegaknya saudara-saudara kami menjaga Palestina, menjaga Al-Quds. Walan taradhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sebagaimana yang Kau nyatakan bahwa mereka tidak ridho berdiri tegaknya saudara-saudara kami di Palestina. Yahudi dan Nasrani tetap mereka melakukan perilaku dan manuver-manuver yang tidak manusiawi untuk menghancurkan saudara-saudara kami. Ya Rabbana, sampaikan untian doa ini agar Engkau sanggup untuk menjaganya, karena Engkaulah yang maha sanggup. Sampaikanlah ya Rabbana keselamatan, karena Engkau yang maha pemberi selamat. Sampaikanlah ya Allah kebahagiaan buat mereka, kalau Engkau adalah yang patut memberikan atas keagungan anugerah-Mu kepada saudara-saudara kami. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan ini kami sampaikan doa atas rintihan suci hati kami ya Rabb. Kami tidak menerima atas perlakuan yang tidak manusiawi itu. Betapa banyak saudara-saudara kami yang telah syuhada, betapa banyak rintihan dari mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Apa boleh buat yang dapat kami sampaikan selain doa kepada-Mu ya Rabb? Jadikan kekuatan-kekuatan mereka itu adalah kekuatan untuk li'ala'i kalimatillah hiyal ulia, untuk tetap teguh, untuk tetap istiqomah, untuk tetap menunjukkan bahwa menegakkan kalimat tauhid hiyal ulia adalah sebuah kebutuhan tegaknya dinul Islam di Palestina. Berikan ya Allah kesempatan kepada kami untuk dapat berkarya, memberikan amal-amal yang penuh dengan kebajikan buat mereka ya Rabb. Berikan kemampuan kepada kami untuk dapat berbagi. Kami begitu senang bisa duduk tenang, kami bisa menikmati jamuan-Mu ya Allah di negeri kesatuan Republik Indonesia ini. Namun betapa sedihnya kami menyaksikan ujian yang ditimpakan kepada mereka. Jadikan mereka adalah makhluk yang mulia ya Rabb. Jadikan mereka adalah pejuang-pejuang yang senantiasa menjaga jihad fi sabilillah, berjuang di jalan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana ya Rabb, fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Bapak Dr. Kiai Haji Nandang Koswara yang telah membacakan doa. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin. Jazakumullah.